Bab 97 Titip calon istri. Titip calon istriku ya kak. Ucap Abizar. Pemuda itu tidak lagi masuk ke dalam rumah. Dan memilih untuk langsung pergi ke apartemen milik Danira. Tenang aja. Aku bakal jagain dia. Danira tersenyum jahil. Bukan Kak Nira. Tapi Kakak Dira. Ujar Abizar. Kakak Diramu bakal jengukin bayinya malam ini. Jadi gak bakalan bisa jagain calon istri kamu. Udah sana. Serahkan semuanya padaku. Ucap Nira. Abizar mendengus kesal. Dira dan suaminya memang sudah lebih dulu masuk ke dalam bersama Arion dan hanya meninggalkan Danira dan Aira di depan rumah. Hati-hati Abi. Ucap Aira pelan. Abizar mengangguk. Aku pergi ya. Pamitnya lalu mulai melajukan mobil meninggalkan pelataran rumah. Setelah kepergian Abizar, Danira mengajak Aira masuk ke dalam rumah. Karena memang kedua orang tuanya sudah beristirahat, Danira langsung membawa Aira menuju kamar tidur Abizar yang ada di lantai atas. Tidak hanya kamar Abizar, tapi juga kamar tidurnya dan Dira juga berada di lantai 2 rumah itu. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku mau ambil pakaian buat kamu. Pinta Danira saat Aira sudah berada di dalam kamar adiknya. Sepeninggalan Danira, Aira melangkahkan kakinya menyusuri ruangan serba putih itu dengan hati-hati. Bersih dan mewah. Itulah kesan yang ia dapati di dalam kamar yang pertama kalinya ia masuki ini. Bukan karena tidak lagi terkejut dengan segala kemewahan yang ada di rumah itu. Namun, ia sudah menebak semewah apa kehidupan laki-laki yang entah mengapa begitu ingin menikahinya. Padahal belum pernah sekalipun lelaki itu mengucapkan kata menyukai atau mencintainya. Aku masuk ya. Danira mengetuk pintu yang dibiarkan terbuka. Lalu melangkah masuk dan duduk di sofa yang ada di dalam kamar itu. Aira pun menghentikan acara jalan-jalannya di dalam kamar Abizar. Lalu melangkah menuju sofa di mana Danira berada. Ini piyama untuk kamu pakai malam ini. Dan ini pakaian untuk besok. Oh iya, ini juga mukena. Jangan lupa setel alarm kamu agar tidak mendapat gedoran di pintu kamar saat subuh nanti. Ujar Danira memperingati sambil menahan tawa karena melihat kekhawatiran di wajah Aira. Terima kasih ya kak. Aku jadi gak enak. Ucap Aira. Sama-sama. Aku pamit ke kamar ya. Kamu boleh mengacak-acak kamarnya sesuka hati kamu jika penasaran semua tentang dia. Ini kesempatan kamu. Aira tersenyum sambil menatap punggung calon kakak iparnya yang mulai berlalu dari kamar itu. Oh iya Ra. Selamat datang di keluarga kami. Aku senang gadis dibawa Abi ke apartemenku adalah kamu. Ucap Danira lagi lalu menutup pintu kamar adiknya dengan hati-hati. Hati Aira tersentuh. Entah terbuat dari apa hati orang-orang ini hingga begitu baik terhadap dirinya. Padahal apa yang sudah ia dan Abizar lakukan di apartemen malam itu adalah sebuah kesalahan. Meskipun ia tahu Abizar tidak sampai melakukan hal jauh terhadap tubuhnya. Tetap saja kejadian malam itu sudah melebihi batas. Aira meletakkan lipatan pakaian yang ada di tangan sekaligus tas kecil yang melingkar di bahunya ke atas sofa. Kemudian melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Ini sesuatu yang baru baginya dan tanpa berpikir panjang ia mulai melepaskan seluruh pakaiannya dan berdiri di bawah kucuran air shower di dalam kamar mandi mewah itu. Biarlah ia tidak sopan. Toh tadi Danira sudah memberinya izin untuk melakukan apa saja di dalam kamar ini. Berbagai rencana mulai melayang-layang di dalam otaknya. Ia benar-benar penasaran terhadap laki-laki yang tiba-tiba menawarkan diri untuk bertanggung jawab. Padahal malam itu mereka sama sekali tidak melakukan apapun yang melanggar. Batrobe berwarna putih sudah melekat di tubuh mungilnya. Ia lalu keluar dari dalam kamar mandi untuk mengenakan piyama yang diberikan Danira padanya tadi. Akan tetapi, ia kembali mengurungkan niatnya saat bunyi notifikasi di ponselnya terdengar. Aira merogoh tas kecilnya, lalu memeriksa siapa gerangan yang mengirim pesan padanya di tengah malam seperti ini. Selamat beristirahat calon istri, jangan lupa mimpiin aku. Aira membalas pesan singkat itu dengan senyum di bibir tipisnya. Aku baru abis mandi. Oh iya, aku numpang di dalam kamar mandi kamu. Maaf gak izin dulu. Drurt. Drurt. Aira mengerinyet saat melihat nama laki-laki yang kini tertera di layar ponselnya.
Terlebih panggilan itu bukanlah panggilan suara seperti biasanya mereka lakukan, tetapi panggilan video. Tanpa curiga Aira menjawab panggilan itu, dan membiarkan wajahnya dengan rambut yang terbungkus handuk ini terpampang di layar ponsel miliknya. Kirain masih di dalam kamar mandi, ucap laki-laki yang terpampang di layar ponsel Aira. Maksud kamu? Tanya Aira heran. Ya aku pikir kamu masih berendam di dalam bathtub seperti malam itu. Tut, tut, tut. Tanpa berpamitan, Aira segera memutuskan sambungan video itu. Dasar mesum, umpatnya lalu melempar ponselnya yang masih dicicil itu ke atas sofa. Lihat aja, aku gak akan menerima panggilan dari ia lagi. Ah, bikin kesal aja. Aira masih mengomel kesal sambil mengenakan piyama yang diberikan Danira tadi. Setelah berpakaian lengkap, Aira kembali mengambil ponselnya, lalu menatap nomor yang kembali menghubunginya melalui panggilan video itu. Ah sial, aku jadi kangen padanya, umpatnya lagi. Meskipun ia masih begitu ingin bercerita dengan lelaki itu, ia tidak mau melakukannya malam ini karena ini adalah kesempatannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya seorang Abizar. Sampai hari ini, ia masih belum mengerti mengapa laki-laki yang begitu populer di kampusnya itu tiba-tiba bersikeras ingin menikahinya. Jika dilihat dari segi keluarga, kelihatannya mereka adalah orang-orang yang tidak terbiasa menikah di usia seperti Abizar saat ini. Dengan langkah perlahan, Aira menuju meja belajar yang ada di dalam ruangan itu. Ada banyak tumpukan kertas di atas meja, dan Aira tidak menyentuh barang-barang yang mungkin penting itu, karena takut merusaknya. Ia memilih untuk meraih satu figura kecil yang terpajang di samping komputer. Aira mengusap lembut wajah menggemaskan yang ada di dalam figura itu. Remaja laki-laki yang mengenakan seragam dongker itu terlihat begitu tampan. Senyum hangat yang sama, padahal di usia yang berbeda. Gumamnya sambil menatap wajah Abizar yang terlihat begitu menggemaskan. Dengan hati-hati, Aira meletakkan figura itu kembali ke tempatnya, lalu melangkah menuju ranjang. Ingin sekali ia melihat isi komputer Abizar. Tapi ia masih belum ingin melanggar privasi dari laki-laki itu. Tidur. Sepertinya malam ini ia ingin terus terjaga, agar kebahagiaan hari ini tidak akan cepat berakhir. Ia ingin merasakan kebahagiaan yang diberikan oleh laki-laki asing itu. Jauh lebih lama lagi, Aira membaringkan tubuhnya di atas ranjang dengan ukuran besar milik Abizar. Tatapannya tertuju pada ukiran yang ada di langit-langit kamar mewah itu. Beruntung, Abizar adalah salah satu anak yang beruntung karena sudah bisa merasakan kemewahan ini sejak lahir. Bagaimana dengan dirinya? Meskipun kadang ia merasa sedih dengan hidupnya, tapi ia juga tidak pernah lupa untuk bersyukur dan tentu saja merasa beruntung karena masih diberi kesempatan untuk bekerja dan membuat dirinya hidup dengan nyaman meskipun tak semewah hidup Abizar. Entah jam berapa ia terlelap semalam. Kini ia bangkit dari atas ranjang. Karena getaran ponsel yang ada di atas tempat tidur itu membuatnya terjaga. Ia berpikir itu adalah deringan dari alarm yang biasa membuatnya terjaga ketika tidur di atas ranjang sederhana miliknya. Tapi ternyata itu adalah panggilan dari laki-laki yang terus mengisi otak hingga terbawa ke dalam mimpi panjangnya semalam. Sudah bangun. Suara yang mampu menghangatkan hati terdengar begitu lembut di indera pendengarannya. Kalau aku masih tidur, gak mungkin aku angkat panggilan kamu, jawab Aira sambil membawa kakinya turun dari atas ranjang mewah itu. Ada sikat gigi baru di rak penyimpanan yang ada di dalam kamar mandi, ujar Abizar memberitahu. Aira melangkah menuju kamar mandi, lalu mencari benda yang baru saja diberitahu oleh pemiliknya. Sudut bibirnya kembali terangkat saat melihat warna sikat gigi yang ada di rak itu serupa dengan. Kapan kamu tahu kalau ini adalah warna favoritku? Tanya Aira. Ia meletakkan ponsel pintarnya di tempat yang aman, lalu mulai membuka pembungkus sikat gigi dengan hati-hati. Aku lihat di dalam kamar mandi kamu. Ya udah aku beli satu buat nanti. Ternyata kamu secepat ini datang dan menggunakan kamar aku, jawab Abizar. Setelah berberes, langsung turun ke bawah ya. Ibu sama ayah juga sudah menunggu, ucap Abizar lalu mengakhiri panggilan tersebut. Mendengar Abizar menyebut ayah dan ibu,
seketika membuat Aira jadi gugup. Gadis itu bergegas membersihkan wajah lalu membasuh beberapa bagian tubuhnya dengan air wudhu dan keluar dari dalam kamar mandi. Mukena, gumamnya. Nafas lega berhembus saat mendapati kain berwarna putih masih ada di atas sofa di mana ia meletakkannya semalam. Tanpa membuang waktu lagi, Aira segera keluar dari dalam kamar itu, dengan setelan mukena dalam pelukannya. Bertepatan dengan itu, dua pasang suami istri juga baru saja keluar dari kamar tidur mereka masing-masing. Yuhu, anggota keluarga baru sangat patuh ya, ujar Nira dengan riang seperti biasanya. Abizar juga sudah di bawah, ujar Aira membuat 4 orang yang ada di sana segera memasang wajah curiga. Tadi dia menelepon, sambungnya menjelaskan. Gila ya, gumamnya lagi bersamaan hembusan nafas lega karena wajah curiga dari keempat orang dewasa itu berangsur menghilang. Setelah menuruni anak tangga, kini mereka sudah tiba di ruang keluarga yang terlihat begitu mewah. Ada banyak figura yang menghiasi dinding bercat putih itu. Jangan lupa pula TV plat entah berapa puluh inci yang menempel di dinding. Sungkan. Tentu saja, ia masih belum menjadi siapa-siapa dalam keluarga ini. Dan dengan lancangnya ikut bergabung dengan rutinitas keluarga. Ayo nak, ajak Ziana setelah putra bungsu dan suaminya sudah melangkah menuju ruangan khusus yang ada di rumah itu. Aira mengangguk, lalu mengikuti semua orang menuju ruangan di mana Abizar berada. Kegiatan wajib yang tidak memakan banyak waktu. Tapi banyak orang yang lupa dan melewati kewajiban itu sudah selesai dilaksanakan. Aira hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh para wanita yang ada di sana. Meskipun ia merasa tidak enak akan hal itu, tapi ia memaksakan diri untuk tetap melakukannya. Gak apa-apa Ra, cium aja, goda Nira dan langsung mendapat pukulan dari sang ibu. Kenaikan kamu itu gak pernah habis ya, omel Ziana pada putri sulungnya. Abizar menertawakan wajah cemberut Danira. Karena kegiatan di dalam ruangan itu telah berakhir, Alvaras kembali mengajak seluruh keluarganya untuk duduk di ruang keluarga. Ada hal yang harus ia sampaikan pada anak-anaknya mengenai pernikahan Abizar yang terkesan begitu mendadak. Begitupun Danira. Ia sudah menceritakan tentang anak gadis yang terus membuntuti mobil adiknya itu pada sang ayah. Dan ia harus memberitahu hal itu kepada Abizar, agar adiknya akan lebih berhati-hati nanti. Bukan bermaksud berprasangka buruk kepada orang lain, akan tetapi mempersiapkan diri pada hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi itu. Juga penting dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan kalian akan berlangsung 3 hari lagi. Dan mulai hari ini, Aja akan tinggal di sini. Sedangkan Abizar, untuk sementara waktu tinggal di apartemen. Ujar Alvaras. Tidak ada yang membantah keputusan itu. Hanya Aira yang mengalihkan tatapannya dari lelaki parubaya itu ke arah Abizar yang terlihat diam tanpa suara. Ini dilakukan untuk mencegah hal buruk Aira. Semalam ada seseorang yang mengikuti mobil kita dari bandara. Dan mungkin mobil itu sudah mengikuti kalian dari tempat kerja kamu. Ujar Nira menjelaskan. Siapa? Tanya Abizar. Melissa. Katanya dia teman kamu. Jawab Danira. Abizar terkejut mendengar nama salah satu temannya disebut. Ia tahu bagaimana watak dari Melissa. Tapi ia tidak berpikir gadis itu sampai melakukan hal seperti ini. Apa saja bisa terjadi Abizar. Dan lebih baik mencegah daripada mengobati nanti. Kamu membawa gadis masuk ke dalam hidupmu. Tanpa kamu sadari ada gadis lain juga yang ingin masuk ke dalam hidupmu. Ujar Nira memperingati. Abizar tidak lagi menimpali. Ia hanya menatap gadis yang terlihat begitu tenang di ruangan itu. Baiklah. Hari ini ibu mau pergi. Siapa yang akan ikut? Ziana bersuara. Aku. Alvaras dengan cepat mendaftarkan diri. Namun sayang yang ia dapatkan hanyalah wajah masam sang istri. Ini urusan wanita. Kamu kerja aja biar aku punya uang buat belanja. Ujar Ziana. Membuat anak-anaknya tersiksa menahan tawa. Ingin ketawa tapi takut dosa. Celetuk Danira saat melihat wajah jelek ayahnya. Gak akan ayah kasih uang. Ancam Alvaras. Anak-anak ayah ini punya banyak uang. Jadi gak butuh lagi.
Kecuali istri ayah yang pengangguran ini. Jawab Danira meledek. Lagi pula Aira hari dapat pesangon semalam. Boleh deh aku nebeng sama dia. Sambungnya sambil mengedipkan mata berulang kali ke arah calon adik iparnya. Kamu sudah berhenti kerja? Tanya Ziana. Katanya dia mau numpang hidup dan habisin uang Abizar aja. Jawab Danira lagi. Tos. Kita satu server. Ujar Ziana pada gadis manis yang sedang duduk diam di sampingnya. Aira menatap orang-orang yang ada di sana secara bergantian. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan dipertemukan dengan keluarga yang begitu luar biasa seperti ini.